pada masa tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 terjadi teror penembakan senjata api secara misterius, di mana penyerangan itu selalu terjadi di dekat kanal air, distrik Melegezi, kota Kayseri, negara Turki. Serangan-serangan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, yang membuat kejadian itu cukup menjadi catatan kelam untuk negara Turki. Semua itu berawal pada tanggal 30 Maret 1998. Pada suatu malam, seorang pengusaha bernama Yasser Sezer sedang menaiki sebuah mobil dan berniat untuk pulang ke rumahnya. Setelah sampai, dia pun turun dari mobilnya dan berniat untuk masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan seketika itu juga Yasser terjatuh, yang mana ternyata dia telah menjadi korban penembakan yang dilakukan seseorang yang berada di tengah kegelapan malam itu. Dan pada besok harinya, jasad Yasser ditemukan di dekat kanal air yang berada tidak jauh dari kejadian sebelumnya. Para polisi pun berdatangan dan melakukan penyelidikan. Diketahui jika uang dan jam tangan Yasser telah hilang. Namun para polisi tidak mendapatkan petunjuk yang berarti, yang akhirnya para polisi pun kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Setahun kemudian, pada tahun 1999, seorang laki-laki bernama Ibrahim Aydemir sedang menaiki sepeda untuk menuju pulang ke rumahnya. Di mana dia melintas di dekat sebuah kanal air, tiba-tiba suara tembakan pun terdengar dan seketika itu juga Ibrahim pun terjatuh setelah tembakan itu mengenai dirinya. Namun, Ibrahim masih bisa tersadar, sementara si penembak mulai mendekat dan dia pun mulai mengamati korbannya. Anehnya, sang pelaku hanya pergi begitu saja setelah melihat sang korban yang masih hidup. Namun di sini, sang pelaku menggunakan sebuah topeng yang membuat korbannya tidak mengenalinya. Atas kejadian itu, polisi kembali melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Namun lagi dan lagi, tak ada satupun petunjuk yang dapat membantu para polisi itu untuk mengungkapkan kasus ini. 3 hari kemudian, seorang pemuda bernama Bunyamin Selpitov yang berusia 25 tahun juga mendapatkan serangan tembakan ketika dia melintas di dekat kanal air itu, di mana hal itu terjadi di tengah gelapnya malam. Namun beruntung, dia masih selamat meski mengalami luka tembakan. Seperti kejadian sebelumnya, sang pelaku mengetahui korbannya yang masih hidup hanya meninggalkannya begitu saja. Polisi pun kembali melakukan penyelidikan, namun lagi dan lagi tak ada satupun petunjuk yang dapat mereka temui. Kejadian demi kejadian itu pun membuat warga sekitar tempat itu ketakutan, yang membuat mereka menghindari untuk keluar malam. Sedangkan dari pihak kantor polisi, beberapa laporan tentang penembakan di tengah malam berhasil mereka terima. Namun penyelidikan mereka pun masih belum juga menemukan titik terang. 1 minggu setelah penyerangan sebelumnya, satu jasad kembali ditemukan di dekat kanal air, di mana kali ini korbannya bernama Memis Dinkaslan yang berusia 52 tahun. Di mana diketahui juga kalau semua uangnya telah dicuri oleh sang pelaku. Atas kejadian itu, akhirnya para polisi melakukan pengawasan dan berjaga-jaga di sepanjang waktu di dekat kanal air tersebut, terutama pada malam hari. Di mana pada suatu malam, para polisi yang sedang berada di dalam mobil mereka tiba-tiba mendapatkan serangan tembakan ke arah mobil mereka. Akhirnya mereka melihat sosok seorang laki-laki yang berada di tengah kegelapan. Mereka pun berusaha mengejar laki-laki itu. Sang pelaku sempat melakukan tembakan ke arah satu polisi yang membuat polisi itu terluka parah. Sementara polisi lainnya tetap berusaha mengejar. Namun sayangnya, para polisi itu kehilangan jejak dan gagal untuk menangkap sang pelaku. Akan tetapi, kini sang polisi memiliki gambaran sang pelaku, yang mereka yakini jika sang pelaku berusia sekitar 20 tahun, memiliki tinggi badan 160 cm, dan memiliki postur badan yang kurus. Yang mana akhirnya kecurigaan itu tertuju pada seorang laki-laki yang bernama Hamdi Kayapinar, seorang pemuda yang tinggal di kawasan yang tidak jauh dari kanal air itu, di mana diketahui juga
jika dia pernah menjadi seorang tahanan setelah dia tega menghilangkan nyawa adik kandungnya. Hamdi pun dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa, namun akhirnya kembali dibebaskan setelah tidak ada bukti yang menuju kepadanya, dan polisi memastikan jika Hamdi bukanlah sang pelaku penembakan itu. Setelah kejadian itu, para polisi tetap berjaga-jaga di area kanal air itu. Namun sepanjang pengawasan itu, tidak pernah ada lagi kasus penembakan yang terjadi hingga 2 tahun ke depan. Namun pada tahun 2000, seorang petugas pom bensin yang tidak jauh berada dari kawasan kanal air sebelumnya ditemukan tewas di pagi hari, di mana sebelumnya dia sedang bertugas pada malam harinya. Dan diketahui jika dia kehilangan nyawanya setelah dia mendapatkan serangan tembakan, di mana diketahui juga jika semua uang di tempat itu telah dicuri oleh sang pelaku. Namun polisi yang kembali menyelidiki kasus ini lagi-lagi tidak mendapatkan sebuah petunjuk. 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2001, di tengah kegelapan malam, seseorang kembali mendapatkan serangan tembakan setelah dia berniat untuk menuju pulang ke rumahnya. Korban terluka parah, namun dia masih hidup. Seperti di masa lalu, sang pelaku hanya meninggalkan korbannya begitu saja. Setelah 3 hari kemudian, 3 korban kembali ditemukan di area kanal air itu, di mana uang dan barang berharga korban semuanya hilang dicuri. Namun kali ini, pelaku tanpa sengaja meninggalkan sebuah petunjuk. Sebuah selongsong peluru menjadi barang bukti penting bagi polisi. Kali ini, pihak berwenang pun bekerja sama dengan Departemen Khusus Kriminal Universitas Texas Utara untuk memecahkan kasus ini, di mana mereka mencoba melakukan pemetaan tentang tempat dan titik kejadian, di mana semua kejadian berada di kawasan yang tidak begitu jauh dengan kanal air di wilayah itu, dan dapat disimpulkan jika sang pelaku bertempat tinggal di kawasan itu, sehingga dia begitu mengenal kawasan itu. Dan sebelumnya, penyerangan itu sempat terhenti selama 19 bulan, yang dapat dipastikan jika sang pelaku sedang pergi meninggalkan kawasan itu. Semua petunjuk itu pun kembali mengarah kepada pria sebelumnya, yaitu Hamdi Kayapinar, yang diketahui juga sempat pergi untuk mengikuti wajib militer. Dan kepergiannya itu memiliki jangka waktu selama 19 bulan. Akhirnya polisi memutuskan untuk melakukan penggerbekan di rumah Hamdi. Namun ternyata Hamdi telah lebih dulu kabur untuk menghindari penangkapan itu. Dari hasil penggerbekan itu, polisi berhasil menemukan sebuah celana panjang yang berlumuran darah, di mana DNA dari darah itu cocok dengan DNA korban terakhir. Di sana, polisi juga bertemu dengan adik Hamdi, yang mana dia mengaku jika dia diancam akan dibunuh oleh kakaknya jika dia memberitahu tentang kejahatan kakaknya itu. Atas bujukan polisi, akhirnya adik Hamdi itu pun bersedia untuk menunjukkan tempat di mana kakaknya itu menyimpan senjatanya. Setelah penggerbekan itu, besoknya terjadi hal aneh, di mana Hamdi muncul dan datang ke kantor polisi pada pagi itu. Dengan gaya polos, dia bertanya kepada polisi mengapa para polisi mencarinya. Polisi pun bergegas memperlihatkan barang bukti dan pernyataan dari ibu dan adiknya yang menyatakan jika Hamdilah sang pelaku penembakan itu. Akhirnya Hamdi pun mengaku dan menceritakan alasan mengapa dia melakukan hal itu. Hamdi Kayapinar dilahirkan pada tahun 1979, di mana dia memiliki 3 saudara kandung. Keluarganya itu mencari nafkah dengan cara mencari barang-barang bekas untuk dijual kembali. Pada usianya yang ke-14 tahun, Hamdi dengan sengaja menghilangkan nyawa adiknya yang berusia 11 tahun dengan alasan jika dia merasa iri setelah adiknya itu mendapatkan kasih sayang lebih dari orang tuanya. Akibatnya, dia pun harus menjalani hukuman penjara selama 4,5 tahun. Setelah bebas bersyarat pada tahun 1998, di mana sebelumnya dia yang terpaksa menekam di penjara, membuatnya melewatkan masa pendidikannya, yang membuatnya menjadi orang yang hidup tanpa pendidikan yang cukup. Hal itulah yang membuatnya menjadi terkucilkan dari orang-orang sekitarnya. Hal itu juga membuatnya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tak cukup sampai di situ, dia juga mendapat tekanan dari orang tuanya. Setelah beberapa bulan bebas, Hamdi nekat melakukan perampokan di sebuah tempat yang menjual peralatan berburu, yang mana ternyata senjata yang dia curi dari tempat itulah yang dia gunakan untuk melakukan penembakan kepada para korbannya.
yang berjumlah 10 orang, di mana 6 diantaranya harus kehilangan nyawa mereka. Di mana masa itu terjadi dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001, di mana ternyata setelah serangan pertamanya, dia sempat ditangkap bersama saudaranya karena kasus perampokan sebelumnya. Namun saat itu, para polisi tidak menyadari jika kasus perampokan itu saling berkaitan dengan kasus penembakan yang terjadi di kawasan kanal air sebelumnya, di mana saat itu Hamdi dan saudaranya mendapatkan hukuman selama 4 bulan penjara, yang mana akhirnya mereka kembali dibebaskan setelahnya. Di mana atas semua cerita Hamdi itu, dia mengaku jika dia melakukan semua hal itu demi uang. Dia juga menganggap kalau semua itu adalah sebagai profesinya, dan dia selalu siap untuk berburu manusia sebagai korbannya. Yang akhirnya, para warga menyebut pembunuh berantai dari Turki ini dengan sebutan sang pemburu. Pada tahun 2002, ketika Hamdi berusia 22 tahun, dia dijatuhi hukuman selama 69 tahun penjara. Namun pada bulan Februari 2017, Hamdi kembali dibebaskan, yang tentunya hal itu dalam masa percobaan. Setelah sebelumnya dia menjalani hukuman selama 15 tahun. 1,5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2018, seorang petugas keamanan sebuah villa tiba-tiba mendapatkan sebuah tembakan yang membuatnya kehilangan nyawanya. Sang pelaku menggunakan penutup wajah dan sarung tangan, di mana dia datang dengan sebuah sepeda, lalu kemudian mencuri uang, barang berharga, dan pistol sang penjaga keamanan itu, lalu kemudian pergi. Kejadian itu membuat para polisi berdatangan dan melakukan penyelidikan, dan akhirnya mereka menyatakan jika pelakunya adalah Hamdi Kaya Pinar. Setelah mereka kenali lewat kamera CCTV di area itu, yang mana kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018, Hamdi Kaya Pinar kembali ditangkap setelah barang bukti berupa penutup wajah, sarung tangan, dan pistol yang dia curi ditemukan di rumahnya. Ditemukan juga senapan yang digunakannya dan 83 pelurunya. Hamdi kembali mengaku bersalah. Dia juga mengaku kalau selama 3 hari dia telah merencanakan aksinya itu dengan alasan dia tertarik dengan pistol yang dimiliki oleh penjaga itu. Pada tanggal 11 Januari 2019, akhirnya Hamdi pun diputuskan bersalah dan harus menjalani hukuman penjara selama seumur hidup, di mana saat itu dia berusia 39 tahun, yang akhirnya sang pembunuh berantai dari Turki ini pun tidak akan pernah bisa lagi untuk beraksi kembali. Dan inilah sebuah kasus dari Hamdi Kaya Pinar. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.